Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak sekali, karunia, petunjuk dan hidayah. Dan alhamdulillah kita ini senantiasa istiqomah dalam melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dan alhamdulillah hari ini kita menjalani ibadah puasa ke-19. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu bapak sekalian yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan materi berikutnya adalah tentang ciri-ciri daripada orang yang bertakwa. Akan gantian dengan Pak Usman. Jadi ciri-ciri orang yang bertakwa ada dalam surat Al-Baqarah 1-5, Al-Baqarah 177, Ali Imran 133-135. Ciri orang bertakwa itu. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Berusaha, berbuat, beramal, tidak menimbulkan kemarahan Allah dan tidak merugikan orang lain dan tidak merugikan dirinya sendiri. Jadi takwa itu hati-hati, ya, hati-hati.
Jangan sampai kita kebablasan. Nah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan Alif Lam Mim. Alif Lam Mim itu namanya fawatih suar namanya. Fawatih pembuka, suar itu surah, pembuka surah. Ada yang 2 huruf, misalnya Toha, Yasin. Ada yang 3 huruf, Alif, Lam, Ra. Ada yang 7-8 huruf, Alif, Ain, Sin, Qaf, dan lain sebagainya. Itu pembuka dan tidak mengandung makna. Hanya ada orang yang memang mencoba-coba mencari takwil. Maka di dalam Al-Quran disebut orang yang mencari-cari takwil itulah orang yang sesat. Takwilnya Alif Allah, Lam malaikat, Mim Muhammad. Al-Quran dari Allah kepada malaikat, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Jadi Alif Lam itu huruf dan tidak mengandung makna. Tidak mengandung makna. Jadi pembuka daripada surat-surat. Zalikal kitabu la raiba fihi lil muttaqin. Kalau zalika itu kan isim isyara bahasa Arabnya itu. Tapi Al-Quran itu ini kitab Al-Quran. Jadi Al-Quran itu memang harus ditulis ya. La raiba fi. Al-Quran itu tidak ada keraguan. Jadi Al-Quran itu juga termasuk bacaan ya. Diturunkan dari Allah kepada malaikat untuk disampaikan umatnya. Kalau kita membaca itu ibadah. Dan pahalanya itu 10 Pak. 1 sampai 10 pahala. Beda dengan dalam bulan Ramadan, kalau kita baca 1 huruf bisa mengandung 10 ila sab'ami'atin da'fin. 10 sampai 700 Pak. Puasa sekali pahalanya itu kalau dalam bulan Ramadan itu. Jadi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi Al-Quran itu di dalamnya tidak ada keraguan. Jadi bagi orang beriman tidak boleh ragu itu. Tidak boleh ragu. Tanzilul kitab bila raiba fi. Jadi di dalam Quran tidak ada keraguan. Quran diturun kepada Allah untuk disampaikan kepada orang-orang beriman. Jadi kalau memang meragukan Al-Quran, itu Allah itu membantah. Allah itu, coba kalau kamu itu ragu kebenaran Al-Quran, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin. Kalau kamu meragukan Al-Quran yang kami turun kepada hamba kami Muhammad, datangkan 1 surah saja. Mimisli. Jadi fad'u syuhada, dan panggillah teman-temanmu tuh. Setan-setan dipanggil supaya kalau kamu orang yang benar. Fa illam taf'alu walan taf'alun. Kamu pasti tidak dapat membuat seperti Al-Quran. Oleh karena itu sebagai orang beriman tidak boleh ragu. Quran itu adalah kebenaran mutlak. Beda dengan hadis. Hadis itu kebenaran bukan mutlak. Kadang-kadang itu kita ketemukan nanti ada perubahan lagi. Itu hadis itu. Maka pernah saya sampaikan di forum ini, pengajian cabang Lowaru itu, saya katakan hadis keputusan tarji itu bukan kebenaran mutlak. Kalau menurut Pak Astila Abdullah Hasini, kebenaran yang memang diupayakan untuk mendekati kebenaran. Suatu saat bisa rubah itu. Quran tidak bisa dirubah. Kapanpun tidak bisa dirubah. Siapapun orangnya tidak punya kemampuan merubah Al-Quran. Kecuali memang ada upaya-upaya golongan tertentu untuk merubah Al-Quran. Ada.
Hampir setiap saat itu ada perubahan-perubahan. Ya, dan ketemu itu karena orang beriman itu banyak hafal Quran, Pak. Sekarang anak kecil bisa hafal Quran, anak kecil, Pak, itu. Luar biasa, Pak. Nah, itulah tanda-tanda akhir zaman dan juga tanda-tanda kebangkitan Islam yang sangat ditakuti oleh orang kafir, Pak. Orang kafir takut, Pak, itu, Pak. Takut tuh. Apalagi lahir pemimpin yang amanah, adil yang kita dambakan. Mereka upaya bagaimana mencegahnya dengan berbagai cara itu. Tapi insya Allah wa makaru wa makarallah wallahu khairul makir. Mereka boleh rencana, tapi Allah juga punya rencana. Rencana Allah itu justru lebih baik. Yang kedua adalah kita beriman yu'minu bil ghaib. Beriman kepada yang gaib. Gaib itu tidak kelihatan, tidak nampak, itu gaib. Alam kubur ya gaib. Mati juga gaib. Kan tidak ada orang tahu kapan matinya, kan tidak tahu kan. Kalau kita tahu matinya itu kita siap-siap itu. Siap-siap itu. Tapi itu rahasia Allah, Pak. Rahasia Allah itu. Rahasia Allah. Jadi itu termasuk gaib. Kubur gaib. Siksa kubur gaib. Allah yang gaib, malaikat gaib. Surga, neraka gaib. Bidadari juga gaib, belum kita ketemu kan? Nanti akan ketemu insya Allah itu, Pak. Akan ketemu bidadari yang cantik, bahaya nol itu, Pak, itu, Pak. Itu gaib, wajib kita imani itu. Wajib kita imani itu yang gaib itu. Wa yuqimunas shalah. Ciri yang berikutnya mendirikan sholat, Pak. Jadi sholat itu ibadah yang sangat penting, Pak. Jadi tadi malam kan saya sudah sampaikan bahwa awwalu ma yuhasabu abduhu yaumal qiyamah fa in salwat sair amalu fa in fasadat sair amalu. Jadi amal mula-mula dihisab hari kiamat itu sholat, Pak. Hisab itu perhitungan, Pak. Jadi apa yang kita lakukan dihitung nanti, dihisab oleh Allah, Pak, itu. Sekecil apapun itu. Ya, apapun. Termasuk misalnya ada tiap Rabu membuat kopi untuk jamaah itu amal soleh itu. Amal soleh itu. Amal soleh itu. Itu amal soleh akan dihisab oleh Allah, Pak, itu. Sekecil apapun itu. Oleh karena itu sholat itu merupakan salah satu ibadah yang memang wajib. Dalam keadaan apapun harus kita lakukan. Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu ya kafir itu. Bainal abdi wa bainas salat tarakus sholat. Perbedaan antara orang beriman dengan kafir itu meninggalkan sholat itu. Maka dari itu di dalam surat Al-Mudassir itu. Kenapa kamu masuk neraka? Masalahkah kamu fi sakar? Kenapa kamu masuk dalam neraka sakar? Apa jawabannya? Qalu lam naku musalli. Kami tidak pernah sholat. Ya. Kami lebih banyak urusan dunia. Kalau dipanggil as-salatu khairu minan naum, dibalik khairu minan naum as-salah, lebih baik tidur daripada sholat, Pak. Itu masuk neraka itu, Pak. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun, yaitu orang yang menginfakkan sedekahnya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini kan punya rezeki, ada yang banyak, ada yang sedikit. Itu memang sudah ditentukan oleh Allah. Kemarin saya baca dalam surat An-Naml, enggak salah itu. Allah membuka rezeki bagi siapa yang dikehendaki. Allah menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki. Nah, rezeki itu adalah bukan milik kita. Milik kita makan, buat beli kendaraan, beli rumah, ya. Tapi ada di situ ada bagian tertentu untuk orang fakir dan miskin. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka menafkahkan hartanya baik dalam lapang maupun dalam keadaan sempit. Alladzina yunfikuna fis sarra.
wadarra. Nah, salah satu tanda orang bertakwa itu mengeluarkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dalam misalnya saudara-saudara sekalian, ibu-ibu sekalian, mungkin ada kelebihan belanja masuk di kota amal sana itu. Itu milik kita nanti di akhirat itu, milik kita. Milik kita itu di akhirat itu nanti kita terima. Oleh karena itu mari, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, kita sisihkan walaupun sedikit. Apalagi nanti menjelang Ramadan, menjelang hari raya ini kan salah satu kewajiban kita itu zakat fitri namanya. Orang kadang-kadang menyebut zakat fitrah. Yang benar itu zakat fitri, Pak. Fitri, Pak. Zakat untuk membersihkan diri kita itu. Dalam hadis yang fitri itu. Maka dikeluarkan 2,5 kilogram. Ada yang di golongan di luar itu sudah menentukan 3 kilogram. Tapi keputusan Muhammadiyah itu 2,5 kilogram, Pak. Kalau diuangkan barangkali ya 25.000. Kalau harga beras 10 kan. Itu harus dikeluarkan, Pak. Pada saat menjelang hari raya, tidak boleh, sesudah raya tidak boleh. Tidak boleh. Kalau sesudah raya itu bukan namanya zakat, namanya infak dan sedekah. Kalau sudah hari raya itu. Demikian pula bapak-bapak kalau mungkin bisnis ya, Pak Johar kan bisnis kan, hitung hartanya itu Pak. 1 tahun berapa keuntungannya Pak? Kalau keuntungannya itu lebih dari 85 gram emas murni, mungkin sudah 85 juta, keluarkan 2,5% Pak. Keluarkan untuk membersihkan harta itu. Jangan sampai harta nanti di akhirat itu, di dalam surat At-Taubah disebutkan begini, hadza kanastum li anfusihim. Inilah harta dulu kamu simpan itu. Mungkin di bank BCA, BNI, BRI disimpan. Tahu-tahu kita mati belum dikeluarkan. Nah ini jadi bahan bakar itu Pak. Ya bahan bakar itu. Kalau nggak percaya nanti bertahu rasa Pak itu Pak. Dicoba. Itu Pak. Jadi harus dikeluarkan. Banyak sedikit dikeluarkan. Begitu Pak Ria aja ya. Jadi saya ingatkan, bisnisnya itu dihitung, keuntungan berapa, keluarkan zakatnya. Kalau belum sampai nggak apa-apa, infak saja. Ali ke masjid, insya Allah masih termasuk kategori sabilillah. Dari 8 golongan itu, fakir, miskin, mu'allaf, amil, riqab, gharim. Gharim itu orang yang punya utang itu Pak itu. Sabilillah, ibnu sabil. Salur ke sana itu untuk zakat mal. Zakat fitrah itu khusus fakir miskin saja Pak. Khusus fakir miskin saja. Yang lain tidak boleh. Agar mereka pada hari ya bisa bersenang-senang, bisa makan. Dan zakat fitrah itu menghilangkan lagho. Lagho itu adalah ucapan-ucapan kita yang mungkin menimbulkan dosa tapi tidak membatalkan puasa. Itu zakat fitrah itu menghilangkan itu Pak. Jadi harus dikeluarkan. Terus saya ditanya masa bagaimana Pak kami? Lah kamu kalau masih tanggungan orang tua yang membayar. Tapi kalau kamu sudah mandiri, kamu yang membayar. Jangan orang tua terus. Jadi orang tua itu membayar zakat fitrah sepanjang anak itu masih dalam tanggungan. Kalau anaknya itu sudah diantar, sudah menikah, sudah lepas tanggung jawab, sudah itu. Tanggung jawab sendiri-sendiri Pak. Kemudian walladzi ayu'minuna bima unzila ilaika ma unzila min qablik. Kita juga ini berarti masih kategori iman ya. Kita beriman kepada kitab suhuf Ibrahim, suhuf Musa, Zabur, Taurat, Injil, Quran. Hanya beriman. Kita mengamalkan isi Injil, tidak mengamalkan isi Taurat, tidak. Ya, maka dari itu kan salah satu sholat yang paling baik itu sholatnya Nabi Daud. Puasa yang paling baik puasa Nabi Daud. Nabi Daud tidur dulu bangun sholat malam. Nabi Daud itu puasa 1 hari puasa 1 hari tidak. Tapi kita tidak diperintahkan untuk mengamalkan. Tapi boleh mengamalkan, boleh. Hanya puasa Daud itu abot Pak, berat. Sekarang puasa, besok buka. Sekarang buka
puasa besok buka. Nah, kita amalkan ini sunnah Nabi saja. Puasa Senin Kamis, puasa tengah bulan, puasa Syawal, nanti setelah hari raya kita puasa Syawal, puasa Arafah, puasa Asyura. Nah, itu kita lakukan sesuai dengan tuntunan Nabi Allah dan Rasulnya itu. Kemudian terakhir wabil akhiratihum yuqinun. Jadi mereka itu beriman kepada hari akhir. Hari akhir itu akhir, bisa juga hari kiamat. Hari kiamat itu ada namanya kiamat kecil, kiamat sugra itu. Kita nanti akan mengalami kiamat sugra, tahu-tahu mati. Itu kiamat sugra namanya itu. Setiap orang pasti itu, Pak. Kalau kiamat kubra itu hancur dunia seisinya itu. Hancur dunia seisinya, baru kita oleh Allah diciptakan bumi baru, baru kita dikumpulkan di yaumil mahsyar. Itu yakin akan kehidupan akhirat. Pasti ada, beda dengan orang-orang ateis yang punya faham komunisme itu tidak percaya itu. Mereka mengatakan kita ini kan mati ya mati, tidak ada kebangkitan lagi itu. Tapi insya Allah kita orang beriman yakin dan percaya bahwa hari akhir itu ada. Baik dan buruk hari akhir tergantung amal kita pada hari ini, Pak. Kalau kita selalu amanu wa amilus sholihati, kita selalu istiqamah, insya Allah kehidupan kita di akhirat lebih baik daripada di dunia. Inilah saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian berbahagia. Di situ Allah mengatakan wa ulaika humul muflihun, dan mereka itu adalah ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu mendapat petunjuk dari Allah dan mereka itu mendapat keberuntungan di akhirat. Oleh karena itu mari sisa bulan Ramadan ini kita gunakan waktu untuk bersedekah, baca Quran, sholat lain, membantu tetangga dan lain sebagainya. Karena pahala dalam bulan Ramadan itu asyara ila sab'ami'atan da'fin. Allah melipat gandakan pahalanya itu dari 10 sampai 700 pahala. Oleh karena itu manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah kita kalau dipanggil oleh Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Demikianlah, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.